Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, Alhamdulillah semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dan selalu mendapatkan hidayah di sisa perjalanan hidup ini sampai akhir ayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Zikir adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan berulang-ulang. Zikir juga merupakan sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk mengingat Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang selalu berzikir dalam setiap keadaan. Al-Quran menyebutkan orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Setelah selesai menunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bahkan ketika mencari anugerah Allah, bekerja mencari nafkah, kita tak boleh meninggalkan zikir. Di antara kalimat-kalimat haibah, kalimat-kalimat yang baik dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianjurkan untuk selalu dibaca dan dilantunkan dalam zikir kita adalah lafaz Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya, Maha Suci Allah dengan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Zikir dengan menggunakan lafal Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim merupakan salah satu kalimat yang banyak dianjurkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Maha Suci Allah dengan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat Subhanallah wa bihamdih." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Diriwayatkan dari Abu Dzar, Rasulullah pernah ditanya, "Perkataan apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Yang dipilih oleh Allah bagi para malaikat dan hamba-hambanya, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Maha Suci Allah dengan segala puji baginya." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ucapkanlah Subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Barang siapa mengucapkannya 1 kali, maka tertulis baginya 10 kebaikan. Barang siapa mengucapkan 10 kali, maka tertulis baginya 100 kebaikan. Barang siapa mengucapkannya 100 kali, maka tertulis baginya 1000 kebaikan. Barang siapa menambahnya, maka Allah pun akan menambahnya. Dan barang siapa memohon ampun, niscaya Allah akan mengampuninya." Dalam kitab Sarul Wasiyah diterangkan sebuah hadis mengenai keutamaan zikir Subhanallah wa bihamdihi. Dikatakan bahwa kalimat Subhanallah wa bihamdihi adalah kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan kalimat yang paling utama dari kalimat-kalimat lainnya. Barang siapa mengucapkannya, maka akan tertulis baginya kebaikan yang banyak dan Allah akan menghapus dosa orang yang mengucapkannya, walau dosa orang tersebut lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan bahwa ketika menjelang ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memanggil putrinya dan berkata, "Aku perintahkan engkau agar selalu mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, karena kalimat tersebut merupakan doa seluruh makhluk dan dengan kalimat itulah semua makhluk mendapatkan limpahan rezeki." Abu Dzar berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Beliau menjawab, "Yang telah dipilih Allah untuk para malaikatnya,
yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa suatu ketika datang seorang lelaki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Dunia ini telah berpaling dariku dan telah kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit." Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk yang dengan itu mereka mendapatkan limpahan rezeki?" Lelaki itu bertanya, "Doa apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak 100 kali di antara waktu terbitnya fajar sehingga menjelang waktu sholatmu. Dengan itu dunia akan tunduk merangkak mendatangimu, dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat, dan untukmu pahalanya. Keutamaan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah SAW telah memaparkan tentang keutamaan seputar zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dalam berbagai hadis. Di antara keutamaan zikir tersebut adalah sebagai berikut: memberatkan timbangan pahala. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi ampunan dosa dan kesalahan. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka dihapuskan segala kesalahan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Muttafaq alaih. Menjadi tasbihnya para malaikat. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, "Apakah ucapan zikir yang paling utama wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Zikir yang Allah pilih bagi para malaikatnya dan hamba-hambanya, yakni subhanallah wa bihamdihi." Hadis riwayat Muslim. Mendapat tempat agung di hari kiamat. Barang siapa yang membaca di waktu pagi dan sore subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih baik dari pahala yang dia bawa, kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau lebih banyak. Hadis riwayat Muslim. Pahalanya menandingi pahala sholat sunnah. Bahwa Nabi SAW keluar dari sisinya di waktu pagi ketika sholat subuh, sementara Juwairiyah duduk di tempat sholatnya di waktu duha. Nabi pulang sementara Juwairiyah masih duduk di tempat yang semula. Nabi bersabda kepadanya, "Kamu masih dalam keadaan di mana aku meninggalkanmu sejak tadi?" Juwairiyah menjawab, "Benar." Nabi SAW bersabda, "Sungguh aku telah mengucapkan sesudahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali. Seandainya ia ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan sejak pagi tadi, niscaya ia menandinginya." 4 kalimat itu adalah: Maha suci Allah dengan memujinya, sebanyak jumlah makhluknya, sejauh kerelaan dirinya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Maukah kamu aku beritahu ucapan yang paling dicintai oleh Allah? Sesungguhnya ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdih. Hadis riwayat Muslim. Menjadi tanaman kurma di surga. Barang siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdih, maka akan ditanamkan untuknya 1 pohon kurma di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Pahalanya seperti berinfak gunung emas. Barang siapa yang dicegah oleh istirahat malamnya untuk melakukan ibadah, atau kebakilannya terhadap harta untuk berinfak, atau ketakutannya kepada musuh untuk memeranginya, hendaknya memperbanyak mengucap subhanallah wa bihamdih, karena yang demikian itu lebih disukai oleh Allah dari gunung emas yang diinfakkan di jalannya. Hadis riwayat Tabrani.
Semoga sedikit ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan motivasi untuk selalu berzikir dan semangat mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.